Selamat malam sahabat-sahabat Dewasa Muda GKI. Malam ini Komisi Dewasa Muda Gereja Kristen Indonesia mengadakan acara talk show tentang COVID-19 atau yang biasa kita kenal dengan Corona. Malam ini narasumber kita atau yang akan mencerahkan kita tentang ini adalah Saudara Dr. Ferdinand. Semoga pembicaraan malam ini, talk show malam ini dapat memberi kita suatu pengetahuan bagaimana agar kita dapat menghadapi situasi PSBB saat ini dengan baik dan dengan pengertian yang benar. Selamat malam dok, apa kabar? Semoga masa PSBB ini atau stay at home ini dok tidak membuat kita makan terus dan menjadi gendut ya dok ya. Selamat malam teman-teman Demuki, terima kasih untuk kesempatannya untuk diskusi kita pada malam hari ini. Semoga semuanya sehat-sehat saja. Benar sekali, maunya seperti itu, tapi rasanya pipi ini makin besar saja. Dok, ini ada beberapa pertanyaan menyangkut Corona ini yang juga kita rangkum dari pertanyaan dari rekan-rekan kita di Dewasa Muda GKI. Pertama saya ingin menanyakan, apa sih sebenarnya virus corona ini dok? Bagaimana sih bentuknya? Apakah dia seperti makhluk hidup atau suatu zat aktif atau apalah itu dok? Boleh kami bisa mengenalnya lebih jauh dok? Apakah virus itu? Virus itu adalah makhluk biologis yang mempunyai sifat setengah mati, setengah hidup. Saya akan berusaha berbicara dalam bahasa awam. Mengapa dikatakan setengah hidup, setengah mati? Karena dia tidak bisa berdiri dan hidup sendiri. Dia membutuhkan sel lain untuk mereplikasi dirinya. Ketika dia tidak ada dalam posisi di dalam sel, maka dia seperti benda mati. Tapi begitu dia menemukan sel sebagai inang utamanya, dia akan mengembangkan diri di dalam sel itu. Dan ketika dia mengembangkan diri di dalam sel itu, dia akan mengganggu fungsi kerja dari sel itu sehingga akhirnya sel itu akan hancur. Ketika sel itu hancur, maka virus itu akan keluar dari sel itu dan akan mencari inang baru untuk ditinggali.
Tapi sementara dia berada posisi di luar sel, maka dia seperti benda mati dan dia bersifat diam, dorman, menunggu sampai dia akan menemukan sel baru. Seperti kita lihat di gambar atau di informasi yang tertera, kita dapat melihat bahwa dia dapat hidup dalam jangka waktu yang bervariasi. Ada yang 1 hari, 2 hari, 3 hari, bahkan 1 minggu. Di logam sekitar kita, dia dapat bertahan sekitar kurang lebih 3 hari. Oleh sebab itu, Anda perlu berhati-hati karena bisa jadi apa yang Anda sentuh, apa yang Anda pegang, itu bisa terinfeksi dan Anda bisa membawa itu ke dalam badan sendiri. Bagaimana dengan tipe-tipe virus? Virus itu ada yang membagi berdasarkan bentuk. Ada yang bentuknya kotak, ada yang bentuknya seperti robot, ada yang bentuknya seperti silinder, ada yang bentuknya bulat, dan lain sebagainya. Ada juga yang membaginya apakah dia mempunyai DNA inti yang bersifat DNA besar atau DNA kecil. Begitu juga ada yang membaginya apakah virus ini adalah virus untuk manusia, hewan, tumbuhan, atau kombinasi di antara itu semua. Apapun itu, COVID yang sedang kita hadapi, dia adalah tipikal virus yang sifatnya bulat, spherical, dan ukurannya sekitar 0,125 mikron. Artinya apa? Dia jauh lebih kecil dari HEPA filter. Virus ini cukup kecil sehingga praktis semua teknik filter yang ada dia akan lewat. Rata-rata kita mempunyai produk-produk untuk filter udara itu semua rata-rata di bawah 3 mikron, sedangkan dia posisinya adalah 0, sehingga Anda jangan berpikir bahwa dengan menggunakan filter-filter tertentu maka virus ini akan bisa disaring. Tidak, virus ini cukup kecil dan dia cukup bandel dan dia cukup efektif dalam menginvasi inang, sel utama yang ditujunya untuk mengembangkan dirinya. Virus ini adalah sebenarnya bentuk awal kehidupan ketika berubah dari benda mati mau menjadi kehidupan. Tujuannya cuma satu, memperbanyak diri, dan dia hanya bisa memperbanyak diri jika dia menemukan inang untuk mengembangkan dirinya. Virus corona atau virus pada umumnya membutuhkan inang, dan tanpa inang dia tidak apa-apa. Dia diam, dia dorman, dan dia hanya menunggu untuk bertemu inangnya. Bagaimana sih sebenarnya cara penularannya, Dok? Dan siapakah yang rentan gitu, Dok? Karena kita juga ada dengar bahwa usia tua yang rentan. Tapi untuk kasus di Indonesia sepertinya orang-orang yang usia muda juga banyak menjadi korban corona ini, Dok. Bagaimana cara virus COVID-19 ini berpindah ke orang lain? Penyebarannya hanya sederhana dan simpel, melalui percikan air ludah. Ya, hanya melalui percikan air ludah. Anda mungkin akan mendapat informasi bisa melalui kotoran, bisa melalui kencing, bisa melalui darah, dan lain sebagainya. Tapi transmisi itu adalah transmisi yang sangat spesifik, yang praktis bagi kita orang awam. Yang paling penting adalah transmisinya melalui percik. Selama Anda bisa menjaga percikan dari yang terinfeksi itu tidak masuk ke daerah mata, hidung, dan mulut, maka Anda aman. So simple. Tapi karena sangat simpelnya, kadang-kadang kita suka menganggap remeh. Ada beberapa teknik yang namanya aerosol infection, di mana virus ini berubah menjadi benda yang sangat kecil sekali, kemudian bisa berterbangan bahkan bertahan 3 hari di udara. Tapi praktis hal-hal itu hanya terjadi di kamar operasi atau di daerah-daerah lingkungan khusus. Untuk kita orang awam, penyebarannya hanyalah lewat percik. Sehingga selama Anda bisa menjaga tidak terkena percikan, maka Anda aman. Pertanyaannya, apakah Anda bisa menjamin bahwa Anda tidak menerima percikan itu ketika Anda memegang benda lain, kemudian Anda menyentuh wajah Anda? Metode pemindahan transmisi dari satu
pasien ke pasien lain adalah melalui metode percik. Apa saja di mana percikan dia itu mengandung virus dan sampai kepada kita. Virus ini hanya masuk di daerah sekitar wajah. Jarak terjauh dari percikan adalah 1 meter. Anda tidak salah dengar, 1 meter. Kemudian dilakukan variasi dikali 2 sehingga jarak terbaik adalah 2 meter. Selama Anda bisa menjaga jarak 2 meter, maka dipastikan Anda tidak akan terpercik. Kemudian jika Anda menggunakan masker dan orang lain menggunakan masker, maka kemungkinan untuk terinfeksi semakin kecil. Jadi prinsipnya adalah percik, oleh sebab itu pakailah masker. Anda tidak perlu harus berpikir mencari masker yang begitu hebat kadar filtrasinya seperti N95, bahkan menggunakan klasifikasi P123, tapi cukup dengan penggunaan masker kain. Masker kain itu sudah cukup untuk menahan metode perpindahan. Artinya, sekalipun orang itu bersin di depan Anda, tapi Anda posisinya 2 meter dari dia dan tidak melawan angin, kondisi udaranya adalah statis, maka Anda tidak akan tertular. Apalagi kalau Anda sudah pakai masker. Oleh sebab itu sebenarnya yang paling penting adalah masker. Kemudian jaga, karena kita akan tersentuh di wajah kalau kita menggunakan tangan kita memegang benda-benda yang sudah ada percikan. Jadi di situ gunanya kenapa kita menggunakan masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan. Kita juga ada mendengar, Dok, uang kembalian belanjaan itu, Dok, bisa menjadi salah satu sarana penyebaran virus corona ini, Dok. Apakah benar demikian, Dok? Baik, uang kembalian itu bisa menjadi sumber penularan. Benar sekali. Prinsipnya begini, semua benda yang pernah kena percikan dan kumannya itu masih ada di situ, virusnya masih bertahan di situ dalam posisi dorman yang efektif, kemudian itu menyentuh daerah wajah kita, maka Anda bisa tertular. Anda bayangin percikan itu jatuh ke baju, jatuh ke tangan, jatuh ke bantal, jatuh ke sofa, jatuh ke pegangan mobil, dan lain sebagainya. Dan jika itu dibantu diarahkan ke wajah, maka Anda bisa tertular. Oleh sebab itu yang paling penting adalah tolong membiasakan kebiasaan untuk selalu awas apa yang menyentuh daerah wajah kita. Minimal tangan, karena tangan kita paling sering. Kebanyakan orang suka ngupil, kadang-kadang ada yang suka berbicara itu harus megang pipinya, atau ada matanya suka gatal, suka digaruk-garuk, dan lain sebagainya. Anda membawa virus itu ke daerah transmisi wajah, yaitu mata, hidung, dan mulut. Menjaga supaya daerah itu tidak tersentuh dengan tempat bekas percikan itu paling penting. Jadi kalau Anda lihat apakah uang bisa, jangankan uang, sapu tangan, masker yang Anda waktu buka dan Anda salah pegang, di depannya sudah kena percikan, kemudian Anda pegang, Anda tarik keluar, kemudian hidung Anda gatal, Anda garuk, Anda tertular. Yang membuat hebat dari COVID-19 adalah kemampuan dia untuk menginfeksi orang dengan sangat cepat dan menularkan dengan sangat cepat. Oleh sebab itu hal-hal ini harus dikuasai dengan baik, disadari dengan baik, sehingga kita dapat menjaga apa yang menyentuh wajah kita. Paling sering adalah tangan. Sering-seringlah cuci tangan. Anda waktu buka baju dari luar, hati-hati, karena Anda waktu angkat, ngelipat, bisa kena wajah. Dijaga seperti itu. Jadi pertanyaannya bukan lagi masalah apakah uang bisa apa. Semua bisa. Anda pegang, Anda sentuhkan di wajah, itu semua bisa menular. Jadi yang paling penting bagi kita mengerti bahwa bukan masalah uang, bukan masalah apa, tapi bagaimana kita menjaga supaya percikan-percikan itu tidak kita antar ke wajah kita. Siapa yang mengantar adalah kebiasaan melengketkan segala sesuatu dekat mata, hidung, dan mulut, atau menggunakan tangan. Sering-seringlah cuci tangan. Ketika memakai masker, hati-hati waktu Anda melepaskan. Baju yang Anda habis lewat daerah-daerah yang Anda curigai kemungkinan ada terjadi percikan, waktu dilepas juga harus hati-hati.
Dan jika Anda tidak pede, mandilah lebih sering. Karena kita tidak tahu kita mendapat percikan di mana. Karena uang itu sangat mudah bersirkulasi, kita harus menganggap bahwa kemungkinan besar uang yang kita pegang itu tercemar dengan percikan-percikan. Oleh sebab itu, biasakan untuk meletakkan uang pada daerah tertentu. Dan daerah tertentu itu kalau Anda dekati, Anda harus perlakukan dengan steril. Artinya, habis memegang daerah situ, Anda cuci tangan. Jadi, Anda sudah tahu ada benda-benda yang ada kemungkinan tercemar dengan percikan, itu Anda harus isolasi tempatnya tertentu, dan jika habis kena daerah sekitar situ, Anda harus segera untuk cuci tangan. Itu yang paling penting. Kemudian, biasakan di rumah Anda mempunyai daerah steril, dalam tanda petik, steril dan daerah yang tidak steril. Secara praktis adalah coba mulai dari pintu depan, mungkin 1 meter dari pintu depan Anda masuk itu adalah daerah tidak steril. Artinya di situ tempat semua yang terpercik dari luar Anda bawa, dan melewati daerah situ, kemudian Anda harus segera tidak boleh menyentuh apapun, segera masuk, segera mandi, cuci tangan, cuci kaki, dan lain sebagainya. Dan baju-baju Anda segera masuk di dalam ember atau dimasukkan dalam mesin cuci untuk segera diproses untuk dicuci. Jadi intinya adalah bagaimana kita melokalisir percikan itu jangan sampai masuk ke daerah tubuh kita dengan cara manipulasi lingkungan kita. Misalnya juga di dalam mobil Anda sudah tahu ada box-box daerah tertentu yang Anda yakin Anda anggap sebagai daerah yang tidak steril, sehingga kalau daerah situ Anda pegang, Anda harus segera cuci tangan atau dengan menggunakan desinfektan. Dan semua yang Anda curiga dari luar, atau ya semua yang Anda curiga ada yang kemungkinan terpercik, kena percikan, Anda taruh di daerah situ, sehingga semuanya itu menjadi kebiasaan yang otomatis, sehingga Anda bisa memperkecil kemungkinan Anda menyebarkan virus itu kemana-mana. Ini penting, terutama di daerah-daerah privat kita, itu harus kita jaga. Jangan sampai kita membawa virus itu dari luar dan kita bagi-bagi di dalam rumah. Pertanyaan berikutnya dok ya, bisa nggak virus itu menular melalui makanan dok? Misalnya kalau yang kita pesan makanan nih dari GoFood gitu dok ya, yang masak misalnya penderita corona carrier gitu ya dok ya, bisa nggak makanan itu virus itu tertular melalui makanan yang mereka masak atau yang mereka pegang dok? Oke, baik. Pada prinsipnya adalah percikan. Jadi kalau Anda tanya apakah makan bisa menularkan? Bisa sekali, karena Anda membawa makanan itu masuk ke mulut Anda atau di dekat daerah segitiga wajah. Tapi yang paling penting adalah tidak semudah itu dia juga masuk, karena tubuh juga mempunyai proses filter, mempunyai proses untuk pertahanan diri mulai dari cairan hidung maupun cairan mulut. Sehingga bagaimana memperkecil kemungkinan Anda tertular dari makanan? Hal yang praktis. 1. Carilah makanan yang panas. Karena COVID tidak tahan dengan suhu di atas 20 derajat. Jadi carilah makanan yang panas, kemudian makanan yang packingnya bagus, bersih, dan ketika Anda terima packingnya bisa Anda disinfektan sehingga itu masuk. Jadi kalau Anda tanya apakah mungkin, kalau dalam dunia medis semua pertanyaan apakah bisa, selalu jawabnya bisa. Tapi apakah selalu, jawabannya belum tentu. Sehingga kalau pertanyaannya apakah bisa makanan menularkan COVID, ya jelas positif. Anda tidak tahu orang itu sudah menghidangkan makanan sedemikian lama, sudah dingin, kemudian dia mulai mengobrol segala macam, terpercik masuk ke dalam, kemudian Anda datang, Anda bawa. Itu kemungkinannya iya. Oleh sebab itu, kalau Anda memilih benda-benda dari luar makanan untuk dikirim ke rumah, 1, pastikan panas, fresh, prepare. Terus kemudian pastikan dia punya bungkus bagus dan bungkusnya itu bisa kita lakukan desinfektan. Itu yang paling penting. Pola berpikir
menghindari kuman atau virus dari makanan itu sebenarnya bersifat umum. Selama Anda bisa menjaga itu steril, artinya bersih, kemudian dia punya bungkusannya bisa Anda bersihkan juga, dan kemudian makanannya juga bagus, itu tentu akan menolong Anda bukan hanya masalah virus, tapi juga masalah bakteri maupun kuman-kuman yang lain. Jadi jangan juga terlalu parno, tapi juga jangan terlalu menganggap enteng. Karena virus ini, kelebihan virus ini kenapa? Satu-satunya dalam pengalaman saya hidup sudah 40-an tahun, ini baru kejadian. Satu virus yang punya kemampuan menular yang begitu hebat, dalam waktu 3 bulan 5 benua kena. Be careful, hati-hati. Konsepnya adalah percikan kita pindahkan ke wajah. Di mana dia bisa masuk? Di makanannya atau di bungkusnya. Selama Anda membeli makanan yang panas, maka kemungkinan COVID tidak akan bertahan karena di atas 20 derajat dia sudah tidak begitu kuat lagi bertahan lebih lama. Kemudian bungkusnya. Selama Anda bisa bersihkan bungkusnya, Anda tidak perlu takut untuk menerima pesanan makanan untuk Anda ambil. Jadi prinsip percik itu yang paling penting. Selama Anda bisa melakukan minimalisir kemungkinan itu, maka Anda pada posisi yang aman. Kalau yang banyak kita dengar, virus corona menyerang tubuh manusia di bagian paru-paru, Dok. Kira-kira dia menimbulkan apakah di paru-paru kita sehingga bisa berakibat fatal, dan apakah ada kasus lain virus corona ini bisa menyerang organ-organ vital lain? Pernah nggak itu terjadi, Dok? Misalnya menyerang organ ginjal atau hati, atau dia hanya menyerang paru-paru, Dok? Oke, baik. Prinsip dari penularannya adalah percik. Dan dia akan masuk kemana? Ke sel inang utamanya. Penularannya adalah melalui sel inang, adalah sel-sel di saluran nafas dan saluran makan. Ya, Anda tidak salah dengar, saluran makan. Jadi COVID bukan hanya menghantam saluran pernafasan, tapi juga menghantam sel-sel saluran makanan. Cuma sisi fatalitas dari COVID menghantam sel makan itu tidak seheboh pada sel-sel saluran nafas. Dia akan masuk lewat saluran nafas, kemudian melakukan infiltrasi dan merusak jaringan mulai dari saluran nafas dahulu. Sel COVID setelah dia memasuki saluran pernafasan dan melakukan kekacauan di dalam sana, merusak sel dan lain sebagainya, dia merangsang sistem imun kita untuk berusaha membunuh dia. Dia merangsang dengan mengeluarkan sitokin. Sitokin itu adalah hormonal atau cairan-cairan sel untuk mengumpan semua sistem radang yang ada di dalam tubuh kita. Sistem imun kita itu pada prinsipnya ada dua, yaitu sistem radang, menghancurkan, merusak, mengobrak-abrik, dan kemudian anti radang, berusaha untuk menenangkan. COVID mempunyai kelebihan adalah setelah dia merusak jaringan sel, dia memantik, dia memicu terjadinya respon radang yang gila-gilaan. Proses radangnya begitu hebat sehingga anti radang pun kalah. Nah, proses radang itu dianalogikan seperti tentara. Anda bayangin, sel radang adalah tentara, datang menghancurkan, merusak, mengebom, menghancurkan segala-galanya. Sedangkan anti radang adalah berusaha untuk menenangkan, berusaha untuk mengontrol. Anda bayangkan kalau terjadi kekacauan di satu kota, kemudian tentara datang dan tanpa komando. Sedangkan tentara itu taunya hanya merusak, mengebom, menembak segala sesuatu yang dia curigai. Itu yang terjadi pada kasus COVID. COVID akan memantik respon radang yang begitu hebat sehingga sel-sel tubuh kita yang imun-imun untuk berusaha membunuh kuman itu bukan hanya berusaha membunuh kuman, tapi juga malah membunuh sel-sel sehat lainnya. Itu yang mungkin Anda pernah dengar bahwa dia mulai menghantam ginjal, menghantam liver, menghantam otak, menghantam kulit, menghantam segala-galanya. Dan itu tidak terkendali. Nah,
Kondisi inilah yang sebenarnya membunuh pasien-pasien yang terinfeksi COVID. Jika dia tidak punya sistem imun yang baik untuk melakukan modulasi pengaturan dari tentara-tentara yang mengacau itu, maka tubuhnya akan hancur dan semuanya akan gagal. Gagal ginjal, gagal liver, gagal sumsum tulang belakang, gagal segala-galanya akan rusak. Itu yang menyebabkan kematian. Itu sebabnya makanya mortalitas, angka kematian itu sangat tinggi pada mereka-mereka yang sudah mempunyai gangguan-gangguan organ. Karena dengan sudah ada gangguan organ, kemudian dipicu dengan perusakan massal dalam seluruh tubuh, itu akan mempercepat pasien itu cepat gagal organ. Bagaimana kita melihat antara COVID ini dengan wabah-wabah sebelumnya? Wabah-wabah sebelumnya yang bisa kita perhatikan adalah MERS pada 2012 maupun SARS yang terkenal pada 2003. Perbedaannya adalah secara statistik angka kematian SARS itu sekitar 10-20%. Artinya antara kalau ada 100 orang kena 10%, 10-20 orang pasti mati. Apalagi MERS itu lebih ganas lagi. Dia angka kematiannya adalah 40%. Siapapun yang kena 40% pasti mati. Beda dengan COVID. COVID ini angka kematiannya cuma 3-4%. Jadi tidak usah terlalu heboh sekali. Secara statistik angka kematiannya rendah. Cuma yang menjadi masalah adalah kemampuan dia menular. Sangat menular. Dalam 3 bulan 5 kontinen, 5 benua kena sama COVID. Ini yang membuat dunia gempar. Mengapa? Pada saat SARS maupun MERS, tanpa ada lakukan tindakan yang berlebihan, 3 bulan dia hilang-hilang sendiri. Karena tubuh akan berusaha melakukan kompensasi dan bisa dilakukan isolasi pasien. Pada kasus COVID susah, dia sangat amat mudah untuk menular. Tidak seperti MERS yang awalnya dari camel, dari unta, pindah ke manusia. Perpindahan dari manusia ke manusia itu lebih susah. Kemudian juga sama dengan SARS dari terenggiling, itu perpindahan dari manusia ke manusianya lebih susah. COVID sangat cepat. Dan walaupun hanya 3% angka kematiannya, 3-4%, tapi dia juga mempunyai range yang harus diperhatikan. Bahwa angka kematian tertinggi itu selalu adalah yang di atas 40 tahun. Kalau kita melihat daftar, melihat bagan, ketika orang itu usia 40 tahun, maka angka kematiannya naik 2 kali lipat daripada mereka yang di bawah 40 tahun. Jadi oleh sebab itu, mengatakan bahwa orang muda selalu aman tidak juga, tapi orang tua lebih berbahaya. Bahkan mereka-mereka yang sudah di atas 60, 70, 80, angka kematiannya jauh lebih tinggi daripada mereka yang ada di bawah 40 tahun. Saya berpikir, apakah benar dok? Saya berpikir nih dok ya, kalau berjemur itu bisa membuat virus-virus itu mati dok. Apakah dia takut dengan sinar matahari atau apa sih pengaruh dari berjemur, dan jam berapa sih sebaiknya berjemur tuh dok? Karena agak kesimpang siuran, ada yang bilang jam 10 ke atas, ada yang bilang jam 9 ke atas. Kira-kira yang baiknya tuh yang mana dok? Ada beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa COVID-19 itu sensitif dengan temperatur. Ketika dia di atas 20 derajat, maka survivalnya dia untuk bertahan itu lebih rendah dibandingkan 20 derajat. Begitu juga dengan sinar UV akan membunuh COVID. Begitu juga ada penelitian-penelitian lain tentang COVID ini masalah kelembapan. Jika dia di atas 80% atau di bawah 20%, COVID tidak bertahan hidup lama. Nah, yang beredar di luas masyarakat bicara tentang sinar UV, berjemur-jemur, itu sebenarnya lebih ke arah di mana kita membutuhkan sinar matahari untuk merangsang tubuh memproduksi vitamin D3. Vitamin D3 itu dibuat dengan bantuan sinar matahari. Sebenarnya problemnya bukan
seberapa penting saya di jam 9, jam 10, jam 11, jam 12. Bukan itu yang paling penting. Yang paling penting adalah bagaimana kita menjaga kadar D3 kita, vitamin D3 kita. Itu cukup stabil sehingga dapat membantu proses imunitas. Dalam kasus-kasus infeksi virus, yang paling penting adalah vitalitas. Yang paling penting adalah sistem imun kita. Dan vitamin yang sudah terbukti sangat efektif untuk membantu sistem imun kita adalah vitamin C, dan penelitian-penelitian yang terbaru menunjukkan vitamin D3. Ya, vitamin C bagus, tapi tidak cukup. Vitamin D3 juga ternyata mempunyai peran yang sangat hebat. Problemnya kita di masyarakat adalah dengan teknologi yang begitu hebat, Anda bisa melakukan manipulasi suhu ruangan dan lain sebagainya. Anda tidak bisa bilang karena daerah saya daerah tropis, daerah panas, COVID tidak ada. Tidak ada. Buktinya daerah-daerah Arab Saudi pun terkena COVID. Buktinya daerah-daerah yang sangat lembab juga terkena COVID. Buktinya daerah-daerah yang sangat kering terkena COVID. Bahkan daerah-daerah yang banyak sinar ultraviolet seperti kita daerah-daerah tropis, Anda bisa lihat kita juga kena COVID. Jadi boleh kita berpikir tentang berjemur, tapi saya pikir itu terlalu naif. Berapa banyak di antara kita punya waktu untuk jemur-jemuran? Berapa banyak di antara kita yang mempunyai kondisi yang memungkinkan dia untuk berjemur di pagi hari? Saya pribadi secara praktis, ini saya tidak bicara teoritis ya, kalau teoritis terlalu rumit. Secara praktis, mengapa Anda tidak melakukan suplementasi vitamin D3? Ya, Anda tidak salah. Selain vitamin C yang bisa Anda dapat dari makanan maupun suplemen, vitamin D3 juga selain dari matahari, Anda bisa juga dapat dari suplemen makanan vitamin D3. Anda bisa mencari, buka saja apotik ataupun Tokopedia atau media-media sosial yang lain, Anda bisa berburu suplemen-suplemen yang mengandung vitamin D3. Khusus untuk vitamin D3, ini penelitian-penelitian terbaru sebelum terjadinya COVID sekitar 10 tahun terakhir. Lagi ada penelitian-penelitian yang begitu heboh menemukan kemampuan dari vitamin D3 yang amat sangat membantu dalam sistem imun. Dan itu sudah dibuktikan mulai dari kasus kanker maupun kasus-kasus gangguan imunitas lainnya. Jadi vitamin D3 ini mempunyai kelebihan membantu sel tubuh imun untuk mengatur imun supaya jangan terlalu merusak. Ingat ilustrasi saya tentang tentara, dia seperti pemerintah yang mengatur kapan tentara masuk, mengebom, merusak dan lain sebagainya, kapan tentara harus berhenti. Vitamin D3 mengambil posisi di situ. Dan hasil penelitian sementara menunjukkan memang orang Indonesia rata-rata kadar D3-nya kurang. Kita adalah posisi di daerah tropis, tapi setelah dilakukan penghitungan rata-rata kadar D3 di tubuh kita kurang. Sehingga memang paling gampang mengajak supaya masyarakat untuk rajin berjemur-jemuran. Tapi bagi Anda yang tidak sempat berjemur-jemuran, sisi praktis yang bisa saya rekomendasikan adalah melakukan suplementasi vitamin D3. Anda bisa menghubungi farmasi maupun bisa menghubungi toko-toko vitamin untuk memperolehnya. Saat ini pemerintah kita sudah melaksanakan PSBB, yaitu pembatasan sosial berskala besar, dok. Jadi saya sudah cek nih penerbangan selama bulan Mei nanti, dan travel, kendaraan-kendaraan umum, kapal itu di stop. Jadi ini untuk mencegah mungkin karena masa akan lebaran, mencegah warga melakukan suatu perjalanan mudik, perpindahan masyarakat dari satu kota ke desa atau ke kota yang lain secara besar-besaran. Jadi ini tujuannya kan untuk membatasi, memperkecil risiko penyebaran itu, dok. Jika ini nih, dok, ya berhasil, pasti sangat banyak yang bertanya-tanya kapan ini akan berakhir, dok. Jadi seberapa besar sih efeknya PSBB ini? Seberapa besarkah efeknya program pemerintah ini dengan kita
menjaga diri kita selalu di rumah, tidak berpergian keluar kota. Jadi sehingga kita pun bisa sadar jika tahu seberapa besar efeknya, karena kita semua pasti inginkan ini cepat berlalu dok, gitu loh dok. Seandainya nih dok ini berhasil, ini ada nggak perkiraan waktu, apakah Juni, Juli, Agustus, jika program ini berhasil, kita dapat melokalisir, kita dapat membatasi, bahkan kita dapat menyetop penyebaran ini dok. Baik, pertanyaan yang baik. Kapan ini semua selesai? Tanpa berpanjang-panjang, saya menyatakan bahwa secara penelitian epidemiologi diperkirakan bahwa kita akan memasuki puncak pada bulan Juni, dan ini akan dianggap selesai sekitar bulan September. Dengan satu asumsi bahwa masyarakat kita nurut. Kalau kita semua nurut, tidak pulang kampung, mencegah berkumpul banyak, secara epidemiologi dihitung kemungkinan besar akan maksimal bulan Juni, kemudian akan menurun, memperbaiki sampai kurang lebih September. Apakah bisa lebih dari September? Jawabannya bisa, kalau masyarakat kita tidak disiplin. Nah, berapa lama PSBB? PSBB akan dilihat berdasarkan respon kecepatan pertambahan orang yang terinfeksi. Kita melihat bahwa saat ini di Riau, kecepatan pertambahan itu masih tinggi, sehingga kita belum sampai pada puncak. Dan belum ada tanda-tanda menurun, sedangkan kalau kita lihat di Jakarta ada tanda-tanda perlambatan. Secara nasional, hitungannya adalah terjadi perlambatan sudah mulai nampak. Kita berharap mudah-mudahan bulan Juni adalah titik kulminasi maksimal, kemudian perlahan dia akan turun, sehingga kita akan mungkin mudah-mudahan normal sekitar bulan September. Dengan asumsi kita semuanya taat. Cuci tangan, hindari kontak mata, hidung, dan mulut, dan jaga kondisi badan kita. Pakai masker. Gimana caranya kita mengetahui bahwa PSBB kita berhasil? Yaitu dengan kita melihat angka. Kembali lagi statistik. Saat ini angka kita masih bergerak naik, sehingga ada rencana PSBB akan diterapkan secara seluruh provinsi. Artinya kita masih dalam perjalanan naik, belum sampai puncak. Kita berharap sekitar bulan Juni, dan mudah-mudahan rakyat kita mau taat, mau mengikuti saran dari pemerintah. Cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, dan hindari kontak daerah mata, hidung, dan mulut. Saya juga dok, udah bosan sekali rasanya di rumah aja. Tidak bisa melakukan aktivitas seperti normal, berkumpul bersama teman-teman, nggak bisa ngopi, kuliner terutama dok. Tapi yang saya pengen tahu juga dok, sebenarnya gejala-gejalanya tuh, ciri-ciri awalnya tuh seperti apa sih dok, kalau kita ya PDP dok, PDP ya, orang dalam pengawasan itu kita harus waspada itu jika ada gejala seperti apa dok, dan kemana kita sebaiknya dok? Apakah kita ke labor cek darah atau kemana dok kira-kira dok? Yang sebaiknya langkah kita dok, untuk langkah awal untuk memeriksakan diri, langkah awal untuk memastikan, dan rumah-rumah sakit mana saja sih sebenarnya yang ditunjuk untuk penanganan COVID ini? Apakah semua rumah sakit bisa menerima atau ada rumah sakit tertentu saja dok? Oke, baik. Ada hal yang perlu kita perjelas dulu di sini, bahwa tidak semua batuk pilek infeksi saluran atas itu pasti COVID. Ingat, ini adalah ciri umum saja yang bisa terjadi pada semua penyakit yang lain. Anda bisa batuk pilek karena Anda lagi tipes, Anda bisa batuk pilek karena cuma infeksi radang hidung biasa, Anda juga bisa batuk pilek karena yang lain-lain. Jadi tidak semua batuk pilek infeksi, batuk-batuk kemudian Anda langsung curiga dan parno mengatakan bahwa Anda terkena virus COVID.
Dari semua strategi, yang paling pertama akan ditanya adalah apakah Anda punya riwayat kontak. Itu yang paling penting, riwayat kontak. Jika Anda punya riwayat kontak dan Anda mempunyai gejala, Anda masuk dalam curiga. Tapi belum tentu, belum pasti, karena Anda harus dibuktikan dengan uji-uji untuk memvalidasi, untuk memastikan bahwa Anda benar-benar tertular dan terinfeksi oleh virus COVID. Jadi, tidak semua batuk pilek Anda pasti COVID. Harus ada titik kontak. Kalau Anda sudah diam-diaman, Anda seorang gamers, kerjanya hanya di dalam rumah, berjam-jam, Anda betul-betul terisolir, kemudian ada batuk pilek, tidak mungkin COVID. Tapi kalau Anda suka jalan-jalan kemana-mana, suka aktivitas kemana-mana, bertemu banyak orang, sering melakukan tindakan-tindakan yang beresiko, tidak pakai sarung tangan, tidak cuci tangan, tidak pakai masker, bicara seenak-enaknya dan lain sebagainya, maka Anda harus hati-hati. Apa yang harus kita lakukan pada kondisi misalnya saya batuk pilek dan kemudian saya ada riwayat kontak? Jawabannya adalah ke rumah sakit. Kasus COVID-19 ini menjadi bencana nasional, sehingga sebenarnya Anda tidak perlu khawatir. Jika Anda mempunyai gejala-gejala, punya riwayat kontak, Anda bisa menghubungi rumah sakit mana saja karena sudah dilakukan sistem sedemikian rupa untuk melakukan follow up apa yang akan dilakukan. Cuma saran praktis saya adalah datangilah rumah sakit besar yang terdekat. Anda tidak usah takut karena pada prinsipnya rumah sakit itu sudah punya protokol untuk membantu Anda. Yang paling penting bagi kita adalah jujur bahwa kita punya kontak apa tidak. Karena banyak pasien pura-pura tidak sakit dengan cara apa? Minum paracetamol supaya tidak demam, terus kemudian minum obat batuk supaya tidak batuk, terus mengaku tidak kemana-mana padahal dia kemana-mana, dan akhirnya setelah ada pemeriksaan lebih lanjut dia ternyata dinyatakan positif COVID, dan itu yang sangat menyedihkan. Tolong, Anda tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, rahasia Anda terjamin. Silakan datang ke rumah sakit terdekat yang Anda biasa. Saran saya cari rumah sakit yang besar di Pekanbaru, rumah sakit yang besar Anda bisa hitung jari, Anda bisa datang kemana saja. Dan jujur pada petugas medis di sana dan sistem akan menyelesaikan itu semua. Gimana kalau seandainya saya mau melakukan tes mandiri? Anda dapat melakukan tes mandiri di rumah sakit di Pekanbaru yang melayani tes mandiri dengan biaya sendiri. Anda bisa buka di internet, bisa buka juga di website. Setahu saya rumah sakit Eka Hospital dan Awal Bros Group itu menyediakan tes untuk melakukan tes mandiri. Bagi Anda yang mau pengen tahu nih benar apa enggak saya ketularan apa tidak dan lain sebagainya. Dok, kapan saya menghubungi rumah sakit atau fasilitas kesehatan? Ketika Anda masuk ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan dan kondisi Anda baik-baik saja, biasanya Anda akan diminta hanya untuk melakukan isolasi mandiri. Jadi, kalau Anda masih ragu-ragu dan so far so good, cuma batuk pilek dan lain sebagainya, biasanya tidak langsung kita akan bilang COVID. Dan jika Anda kondisi fit dan lain sebagainya, disarankan untuk melakukan isolasi mandiri. Tapi jika tidak, rumah sakit pun juga akan bisa membantu jika kondisi Anda memang memerlukan. Oleh sebab itu, kalau Anda ragu-ragu, Anda bisa datang ke rumah sakit dan protokol, prosedur, sistem akan berjalan di sana. Jadi Anda tidak usah ragu. Cuma ada beberapa saran praktis bagi saya, bagi Anda. Beberapa saran praktis untuk Anda, khusus untuk Anda yang kepo, pengen tahu apakah saya tertular apa tidak dan lain sebagainya. Ini pendapat saya pribadi, tapi coba Anda pertimbangkan. Jika Anda hanya batuk pilek, kondisi Anda ringan-ringan saja, dan Anda merasa so far so good dan menjaga diri dengan baik, saran saya lebih baik tidak usah melakukan tes mandiri untuk mengecek apakah Anda COVID apa tidak. Karena itu lebih banyak kepo, pengen tahu. Bukan apa-apa, sering lebih baik kita tidak tahu dan kita tetap waspada ketimbang kita menganggap remeh dan ternyata kejadian. Nah, lebih baik seperti itu. Karena sering begini,
Ketika orang dinyatakan positif, Anda bisa membayangin tidak semua orang siap untuk menerima informasi bahwa Anda positif kena COVID. Tidak semua orang siap. Dan ingat, hasil penilaian tes rapid test atau tes-tes yang ada itu mempunyai angka salah prediksi yang tinggi. Anda bayangin kalau Anda dikatakan positif dan ternyata Anda negatif. Sedangkan Anda tipikal orang yang panik, yang segala macam, berpikir yang enggak, itu malah merusak mental daripada Anda tidak tahu. Begitu juga bisa dikatakan Anda negatif, tapi jangan senang dulu karena ada jendela 5 hari, ternyata Anda bisa positif. Jadi secara praktis saya mengambil sikap, tapi ini bersifat pribadi, hanya saran pribadi. Jika Anda ringan dan hanya sekedar kepo-kepoan, lebih baik tidak usah tahu. Lebih baik Anda mengembangkan gaya hidup sehat, menjaga diri, menjaga lingkungan, mengikuti aturan pemerintah dengan baik. Itu akan lebih baik membangun diri dengan berpikir positif daripada gara-gara kepo-kepoan kemudian Anda mendapat vonis, Anda tidak siap dengan vonis itu, atau vonisnya salah. Dikatakan positif ternyata negatif, atau dinyatakan negatif ternyata positif. Jadi saran saya untuk yang kepo-kepo sebaiknya enggak. Kecuali Anda memang sudah punya kondisi yang makin berat, nafasnya makin susah, Anda sudah tidak nyaman, dan ada riwayat kontak, datanglah ke rumah sakit. Anda akan dibantu dan ditolong. Apapun itu. Tapi jika ya sehat walafiat, baik-baik saja, gembira-gembira saja, dan hanya sekedar kepo, pikirkan apakah Anda siap untuk menerima hasilnya. Kira-kira untuk meningkatkan imun tubuh kita nih dok ya, biar tahan terhadap virus corona ini, apa sih vitamin-vitamin atau mungkin ada saya bilangnya obat-obat yang bisa membantu untuk mencegah, memperkecil resiko tertularnya virus ini dok? Baik, apa yang bisa saya lakukan untuk meningkatkan diri saya supaya saya tidak atau memperkecil kemungkinan saya tertular oleh COVID? Rekomendasi yang paling gampang adalah perbanyak vitamin C. Anda bisa menggunakan vitamin C 1000 mg per hari. Anda bisa dapat di segala macam produk dengan berbagai macam merek, silakan. 1000 untuk orang dewasa enough. Berlebihan hati-hati, lambung gak kuat. Oke, jadi 1000 saya pikir itu sudah cukup. Kemudian lakukan suplementasi vitamin D3. Anda bisa beli berbagai macam merek. Dosis yang saya rekomendasikan adalah 2000 sampai 5000 unit per hari. Mengapa Anda membutuhkan high dose? Karena pada penelitian kadar vitamin D3 orang Indonesia itu di bawah kadar minimal. Sedangkan vitamin D3 sangat dibutuhkan untuk melakukan orkestrasi, mengatur respon imun kita menghadapi bahaya dari luar, terutama pada kasus ini adalah COVID. Jadi yang bisa kita lakukan adalah suplementasi vitamin C dan vitamin D3, jaga berpikir positif, dan ikuti aturan. Rajin cuci tangan, pakai masker, cegah kontak mata, hidung, mulut. Oke, saya pikir terima kasih ya dok ya. Cukup sih pertanyaan-pertanyaan dari saya. Saya harap bisa menjawab ketidakmengertian kami, keraguan-raguan kami, mungkin banyak hoak yang di seputar ini yang kami dengar dok. Terima kasih dok. Tapi ada nggak ya kira-kira pesan-pesan dari Dr. Ferdi, apa yang harus kami lakukan dengan situasi seperti ini dalam masa pandemi corona? Bagaimanakah kami harus menyikapinya?
bagaimanakah kebiasaan-kebiasaan yang harus kami biasakan, harus kami jadikan itu sebagai gaya hidup untuk saat ini, Dok. Dan kira-kira kami harus menyikapinya seperti apa gitu ya, Dok. Mungkin ada yang bisa dokter sampaikan sebelum ini kita tutup. Baik, apa kesimpulan dari diskusi panjang kita? 1. COVID hanya menular oleh percikan. Selama Anda bisa menjaga supaya Anda tidak terkena percikan, maka Anda tidak akan tertular. Oleh sebab itu, jangan lupa rajin cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, kemudian jangan suka menyentuh daerah wajah. Hati-hati, semua benda yang menyentuh daerah wajah itu berpotensi untuk memindahkan percikan ke tubuh Anda. Kemudian rajin ikuti perkembangan yang disampaikan pemerintah. Jadilah warga negara yang taat, karena negara berusaha melindungi rakyatnya. Tidak ada negara yang tidak melindungi rakyatnya. Niatnya pasti baik, taat. Semua orang susah, jadi jangan belagak yang paling susah. Mari kita sabar untuk melewati ini semua. Kemudian Anda bisa melakukan penambahan suplementasi vitamin C dosis tinggi 1000 mg dan vitamin D3 2000 sampai 5000 unit untuk membantu orkestrasi, membantu sistem imun Anda untuk jauh lebih baik menghadapi virus COVID-19. Oke, terima kasih, Dok, atas pesannya, atas wejangannya. Semoga kita dapat melewati masa sulit ini. Semoga kita bisa melewati masa-masa PSBB ini dengan baik, dan kita semua bisa mendukung program pemerintah ini, Dok, agar penyebarannya virus corona ini dapat segera dihentikan, dan juga semoga dapat ditemukan vaksinnya atau obatnya ya, Dok ya. Terima kasih, Dok. Selamat malam. Oke, terima kasih juga teman-teman Demuki. Semoga informasi diskusi kita malam hari ini mencerahkan kita. Semoga tidak parno, tapi juga tetap waspada. Semoga kita dapat melewati wabah pandemi ini dengan baik sampai semuanya kembali normal. Tuhan Yesus memberkati. Demikian talkshow kita malam ini dengan Dr. Ferdinand. Semoga dapat mencerahkan kita. Terima kasih kepada teman-teman Dewasa Muda GKI Pekanbaru. Sebelum kita mengakhiri acara kita sekali lagi akan mendengar pujian dari Bapak 17 dan Ibu Oki, dengan doa penutup nanti disampaikan oleh Pendeta Armin Honggo. Terima kasih. Setiap persoalan, Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya.
Saudara, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur untuk acara talk show pada malam hari ini. Kami bersyukur untuk pengetahuan yang kami sudah dapatkan. Tetapi tolonglah kami, supaya apa yang sudah kami dengar tidak hanya sekedar menjadi pengetahuan bagi kami saja, tetapi berilah kami hikmat, sehingga kami tahu bagaimana memanfaatkan untuk menjaga kesehatan kami, untuk bisa memanfaatkannya demi kebaikan sesama kami. Bapak, kami bersyukur juga untuk Dr. Ferdinand yang menjadi narasumber pada malam hari ini. Tuhan berkatilah kehidupannya, pakai dia di dalam profesinya sebagai seorang dokter, untuk dapat menjadi berkat kepada lebih banyak orang lagi. Kami mau menyerahkan keluarganya ke dalam tangan Tuhan, jaga dan pelihara mereka. Kami ingat juga ya Tuhan, para tenaga medis yang berjuang di garis depan menghadapi wabah virus COVID-19. Tuhan tolong supaya mereka punya hikmat untuk dapat sambil melayani, mereka juga dapat menjaga kesehatan mereka dengan baik. Tuhan, jauhkan mereka dari infeksi virus ini ya Tuhan. Engkau kuatkan mereka, mampukan mereka untuk bisa melakukannya dengan baik. Kami mau menyerahkan para pasien yang terinfeksi virus ini. Tuhan, sembuhkanlah mereka. Tuhan, kuatkan mereka untuk melewati ini semua. Jangan biarkan mereka ada dalam keputusasaan, tetapi terus memberikan mereka semangat untuk berjuang bagi kehidupannya ya Tuhan. Kami juga mau menyerahkan keluarga-keluarga yang sedang berduka karena anggota keluarganya yang sakit, bahkan ada yang sudah meninggal. Tuhan, hiburkan hati mereka, tabahkan mereka untuk menjalankan hari-hari mereka. Bila melalui itu semua, mereka dapat melihat kasih dan kebaikan Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk para pasangan dewasa muda ke dalam tangan Tuhan. Tuhan juga menolong mereka, memberikan mereka kesehatan yang baik, kekuatan, dijauhkan dari infeksi virus corona. Tuhan, berikan hikmat dalam saat yang seperti ini untuk dapat menata kehidupan mereka dengan baik, memetik pelajaran iman yang terbaik di tengah-tengah pencobaan yang terjadi. Engkau jaga mereka, Engkau jaga keluarga mereka. Kami serahkan semuanya di dalam Tuhan. Kami bersyukur karena kami juga boleh mengingat para ibu yang penuh dengan cinta kasih, yang sudah melahirkan kami, yang merawat kami, membesarkan kami, untuk kebaikan dan cinta kasih mereka. Kami terus berdoa untuk kesehatan mereka, untuk kekuatan mereka dalam jalan hidup, dan khususnya untuk para ibu. Ibu, Kau juga berikan hikmat untuk menjadi seorang wanita, seorang istri, seorang ibu yang baik, dan menjadi berkat bagi keluarganya. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian sahabat-sahabat Demuki, Dewasa Muda GKI, talk show kita dengan Dr. Ferdi. Semoga ini dapat menjadi pencerahan buat kita dalam menghadapi masa-masa COVID, masa-masa PSBB, masa-masa work from home. Jadi kita dapat menghadapinya tidak dengan stres, kita dapat menghadapinya dengan hati yang riang, karena hati yang riang dan gembira adalah obat. Jadi ya, marilah kita coba berdamai dengan situasi ini. Marilah kita coba menyesuaikan diri dengan situasi ini sehingga kita dapat kuat untuk melewatinya
Dan jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Tuhan Yesus agar selalu menjaga kita, agar selalu melindungi kita, agar selalu memberikan kita hikmat bagaimana kita dapat hidup dengan benar, hidup dengan menjaga kebersihan, dan hidup dengan memperhatikan kehidupan kita sekitar. Karena pada masa ini, masa-masa seperti ini, mungkin kita harus lebih menunjukkan empati kita untuk memperhatikan tetangga-tetangga kita, warga-warga di sekitar rumah kita, lingkungan kita. Mungkin kita dapat membantu mereka sehingga kita dapat bersama-sama melaluinya dengan baik. Terakhir kata, terima kasih dari saya sudah mengikuti kegiatan acara yang diadakan oleh Dewasa Muda GKI ini. Salam sejahtera, salam damai, salam Kristus.